Bab 15. Membangun kepercayaan nyata. Kesalahan besar yang dilakukan orang adalah berpikir bahwa kepercayaan diri adalah masalah kepribadian. Percaya diri berarti Anda percaya pada diri sendiri, ide-ide Anda, dan kemampuan Anda. Siapapun bisa belajar bagaimana menjadi lebih percaya diri. Itu bukan ciri kepribadian, itu adalah sebuah keterampilan. Anda mungkin memiliki kepribadian ekstrovert dan banyak bicara, namun bukan berarti Anda percaya diri. Orang yang paling vokal di ruangan itu mungkin merasa tidak aman dan hanya mengatakan apa yang menurutnya akan membuatnya terlihat baik. Tidak terlihat lagi dariku. Untuk waktu yang lama, saya adalah orang yang berisik dan suka memerintah. Tetapi saya merasa tidak aman pada diri saya sendiri, pada ide-ide saya, dan pada kemampuan saya. Orang paling pendiam yang Anda kenal mungkin sebenarnya adalah orang yang paling percaya diri. Sahabat Anda yang seorang introvert mungkin mempercayai ide-idenya dengan penuh percaya diri, dan mengerti. Kesal jika kamu tidak menanyakannya, tapi dia takut untuk angkat bicara karena wajahnya memerah. Dia bukannya kurang percaya diri pada ide-idenya, dia hanya perlu sedikit keberanian untuk mengatasi rasa takutnya dihakimi karena pipinya yang merona. Saya mempunyai pengalaman yang menggambarkan hubungan antara kepercayaan diri, keberanian, dan kepribadian. Ini juga akan menunjukkan kepada Anda sekali lagi kebanggaan sejati yang Anda rasakan ketika Anda 5, 4, 3, 2, 1 mendorong diri Anda keluar dari zona nyaman Anda. Baru-baru ini, saya berkesempatan untuk berbicara di Cisco Systems, perusahaan teknologi dan layanan jaringan terbesar di dunia. Beberapa bulan kemudian saya diundang kembali untuk memberikan ceramah serupa, kali ini kepada kelompok teknik senior. Ketika saya tiba untuk pembicaraan kedua, seorang pria mendatangi saya saat saya sedang menyiapkan tim AV. Dia begitu gembira melihat saya dan menyapa saya dengan pelukan hangat seorang teman lama. Berasal dari Midwest, saya menyukai pelukan yang erat. Dia hampir tidak dapat menahan kegembiraannya, dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat menarik untuk diceritakan kepada saya tentang peraturan tersebut. Dia pernah melihat saya berbicara di Cisco Live beberapa bulan lalu. Dalam pidato tersebut, seperti yang sering saya lakukan, saya memberikan tugas pekerjaan rumah kepada penonton dengan menggunakan aturan tanda pagar 5 second. Perkenalkan diri Anda kepada 3 orang asing hari ini, dengan menggunakan aturan 5 detik. Lalu saya menjelaskan bagaimana saya ingin mereka melakukan tugas ini. Perhatikan naluri Anda dan momen ketika Anda merasa tertarik pada seseorang. Itulah momen dorongan. Ambil itu. Mulailah menghitung 5, 4, 3, 2, 1 dan mulailah berjalan ke arah orang tersebut dalam waktu 5 detik sebelum pikiran Anda melarang Anda melakukannya. Selanjutnya, saya menjelaskan kepada hadirin apa yang dapat mereka harapkan ketika mereka mencoba pekerjaan rumah sederhana ini. Saat mereka melihat seseorang yang ingin mereka temui akan dipenuhi dengan sejuta alasan mengapa mereka tidak boleh mendekat dan memperkenalkan diri. Oh tunggu, mereka sedang berbicara dengan orang lain dan saya tidak ingin bersikap kasar. Dia terlihat sibuk jadi aku akan menemuinya nanti. Dia sedang melihat ponselnya jadi aku tidak ingin menyela. Tidak ada banyak waktu jadi aku akan melakukannya pada istirahat berikutnya. Dan semua hal yang Anda pikirkan, itu tidak benar. Sebaliknya, otak Anda lah yang mencoba menggagalkan Anda. Setelah teman insinyur baru saya merangkum kembali tugas saya, dia kemudian menjelaskan apa yang terjadi padanya. Setelah pidato saya, di Cisco Live, dia berada di lorong dan dia mengalami momen yang mendesak. John Chambers, CEO Cisco, berjalan bersama sekelompok pemimpin senior. Sekarang, Anda harus memahami, John Chambers adalah seorang legenda di Cisco dan dari semua sisi, dia adalah orang yang sangat hebat. Chambers adalah CEO selama 20 tahun dan keesokan harinya, akan diumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai CEO dan Chuck Robbins akan mengambil alih. Jadi, teman baru saya, sang insinyur, sedang berdiri di lorong setelah mempelajari tanda pagar 5 second rule. Dia melihat Chambers dan instingnya meningkat. Dia segera terdorong untuk memperkenalkan dirinya dan berterima kasih kepada Chambers karena telah memberikan inspirasi kepadanya, sekaligus memberitahu dia kebanggaan yang dia rasakan menjadi seorang insinyur di Cisco. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tahu dia harus melakukannya dan dia mencoba memaksakan diri, tapi dia membeku. Dia menjelaskan bahwa dia merasa lumpuh, menambahkan bahwa dia adalah seorang introvert, dan hal semacam ini tidak terjadi secara alami dalam dirinya. Saat itu berlalu, pahlawannya menghilang di lorong dan dia menghabiskan sisa hari itu dengan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengambil kesempatan untuk menemuinya. Namun untungnya, itu bukanlah akhir dari ceritanya. Keesokan paginya, teman baru saya sedang jogging di sebelah Teluk San Diego di Taman Embarcadero di pusat kota San Diego. Jalur sepeda yang indah di sepanjang marina ini, seperti biasa, dipenuhi oleh pelari, pengendara sepeda, dan pejalan kaki. Dia memakai earphone dan mendengarkan musik, menyerap semuanya. Dan tiba-tiba, menurut Anda siapa yang mendahuluinya? Itu benar, John Chambers. Chambers sendirian, dia memakai headphone, dan dia juga jogging. Teman saya mengatakan kepada saya bahwa dia tahu inilah saatnya. Sekarang atau tidak sama sekali. Dia berkata, saya langsung khawatir bahwa saya akan mengganggu waktunya untuk dirinya sendiri dan itu akan menjadi tindakan yang tidak sopan. Tetapi saya mendapati diri saya ragu-ragu dan mulai menghitung mundur 5, 4, 3. Dia bergegas menemui Chambers, menepuk pundaknya, meminta maaf karena menyela.
dan kemudian menjelaskan bagaimana dia selalu ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi atas karir luar biasa yang dia jalani di Cisco. Kedua pria itu berhenti jogging dan mulai berjalan melewati Embarcadero bersama-sama. Menurut teman saya, Chamber menyenangkan dan menarik. Mereka mendiskusikan segala macam topik, pekerjaan, kehidupan, dan bahkan ide teman saya terkait dengan proyek yang sedang dia kerjakan. Di akhir pembicaraan, Chamber menjabat tangannya, mengucapkan terima kasih karena telah memperkenalkan dirinya, dan memberi insinyur tersebut nama orang senior dalam organisasi yang bertanggung jawab atas inovasi. Gunakan nama saya dan beritahu dia bahwa kami telah berbicara dan saya ingin Anda berbagi ide dengannya, kata Chamber. Teman baru saya bersinar cukup terang untuk menerangi ruangan saat dia menceritakan kisahnya kepada saya. Itu adalah puncak karirku, Mel. Dan jika bukan karena tanda pagar 5 second rule, itu tidak akan pernah terjadi. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Lalu dia menambahkan, ya ampun, saya hampir lupa. Saya sekarang sedang melakukan wawancara untuk pekerjaan dengan pria yang diperkenalkan Chamber kepada saya. Apakah dia mendapatkan pekerjaan itu? Sejujurnya saya tidak tahu. Pekerjaan baru bukanlah inti cerita. Ini adalah kisah tentang tindakan keberanian sehari-hari dan bagaimana hal itu membangun kepercayaan diri. Pengalaman tunggal ini mempunyai potensi untuk mengubah lebih dari sekedar pekerjaan. Jika dia terus menggunakan aturan untuk mendengarkan dan mengikuti nalurinya, hal itu bisa mengubah arah kehidupannya. Kegembiraannya bukan berarti bertemu dengan sang CEO. Meskipun itu keren, tapi lebih tentang betapa menyenangkan rasanya ketika Anda menghormati keinginan Anda sendiri dan mengendalikan hidup Anda. Ingat, kepercayaan diri dibangun melalui tindakan keberanian setiap hari. Itulah yang dia alami, pancaran kesadaran bahwa dia bisa mengandalkan dirinya sendiri. Semakin banyak teman insinyur saya mempraktikkan tindakan keberanian sehari-hari, dia akan semakin percaya diri. Ingat, kepercayaan diri tercipta dari hal-hal kecil yang Anda lakukan setiap hari yang membangun kepercayaan pada diri sendiri. Saya menerima pesan dari seorang pria bernama Bill yang akan membantu saya mengilustrasikan poin ini tentang belajar mempercayai diri sendiri. Bill menggambarkan perjuangan yang banyak dari kita hadapi dengan tingkat keberanian yang menginspirasi. Saya punya masalah menjadi diri saya yang sebenarnya. Kehidupan Bill di luar terdengar luar biasa. Dia sudah menikah, memiliki 4 anak yang hebat, karir yang sangat sukses, dan merupakan presiden sebuah asosiasi profesional. Hidup yang menyenangkan, ya, tentu terdengar seperti itu. Tapi ada sesuatu yang hilang. Dan itu adalah hubungan yang bermakna dengan dirinya sendiri. Bill cukup berani untuk mengakui bahwa dia tidak hidup dengan keyakinan, dan bahwa, seperti kebanyakan dari kita, dia telah mengembangkan kebiasaan, ragu-ragu, terlalu banyak berpikir, kemudian tidak pernah melakukan atau mengatakan apa yang seharusnya saya lakukan atau katakan. Bill merasa seperti itu. Entah bagaimana, kehilangan kemampuan untuk menjalin hubungan nyata dengan orang lain. Dia melupakan orang terpenting yang telah kehilangan kontak dengannya, dirinya sendiri. Ketika Anda kehilangan kontak dengan diri Anda yang sebenarnya, Anda akan merasa terombang-ambing. Anda akan kehilangan kepercayaan diri dan hidup Anda akan kehilangan rasa keselarasan. Anda bisa mendapatkannya kembali dengan tanda pagar 5 second rule. Bill mulai menggunakannya untuk memperbaiki hubungannya dengan dirinya sendiri. Untuk melangkah lebih dalam dan sedikit demi sedikit, mulai menjalani perjalanan 1000 langkah, mendorong dirinya untuk melakukan hal-hal kecil yang, diam-diam, mengajarkan Anda untuk mempercayai diri sendiri. Kehidupan yang baik terdiri dari langkah-langkah kecil, mengambil keputusan sulit, mampu mengatakan tidak, bahkan, bangun dari tempat tidur dan mengajak anjing keluar. Hanya karena Anda mengatakan akan melakukannya, semua itu mungkin merupakan langkah kecil dalam belajar mempercayai diri sendiri. Namun itu adalah langkah paling menggembirakan yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri Anda. Trice adalah seorang ibu rumah tangga berusia 48 tahun yang merasa terjebak dalam kebiasaan ketika dia menemukan tanda pagar 5 second rule dan WHAM, seperti lampu telah dinyalakan. Dia menggunakan aturan untuk melakukan hal-hal yang kecil dalam skema besar, namun perasaan dan semangat yang mereka berikan kepada saya sangatlah besar, seperti berbicara di gereja atau memposting foto dirinya secara online. Inilah hal yang kami pelajari dari Bill, hal-hal kecil tidaklah kecil sama sekali. Itu adalah hal yang paling penting dari semuanya. Dan jumlahnya bertambah, mendorong diri Anda ke 5, 4, 3, 2, 1. Pada hal-hal kecil, memberi Anda kepercayaan diri untuk melakukan skema besar. Sebagian besar aplikasinya kecil dalam skala besar, namun perasaan dan semangat yang mereka berikan kepada saya sangatlah besar. Berikut adalah daftar singkat beberapa hal yang telah saya lakukan dengan menggunakan aturan 5 detik yang tidak akan saya lakukan jika tidak. Saya berdiri dan menari sendirian di sebuah konser musik. Saya mengambil dan memposting foto diri saya dengan seorang penulis yang saya kagumi. Saya tidak suka foto diri saya sendiri. Saya berbicara di depan jemaat di gereja saya. Saya berbicara dengan suami saya tentang sesuatu yang mengganggu saya. Saya memperkenalkan diri kepada orang-orang yang ingin saya temui. Dan saya telah mencapai lebih banyak hal di rumah saya. Tidak terlalu menunda-nunda. Sebenarnya, ini bukanlah peristiwa yang menggemparkan, tapi saya melakukannya karena kekuatan di balik aturan.
Saya mencoba menggunakan alat ini sekarang untuk hal-hal yang saya anggap sebagai perjuangan yang lebih besar seperti menurunkan berat badan ekstra yang telah saya bawa selama 25 tahun dan untuk memberanikan diri menghadiri reuni sekolah menengah atas 30 tahun saya, mengingat jumlah beratnya, saya telah memperolehnya. Saya bahkan menggunakan aturan 5 detik untuk menulis dan mengirimkan cerita saya. Saya juga mencoba membagikan pesan Mel tentang aturan 5 detik kepada orang lain dan telah mendengar serta melihat beberapa orang mempraktikkannya sendiri. Saya tahu saya akan terus menggunakan formula yang memberdayakan namun sederhana ini yang mengubah hidup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa seperti mulai melepaskan diri dan keluar dari keterpurukanku. Kebiasaan, dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Terima kasih, Trace. Kepercayaan diri terbangun ketika Anda melakukan hal-hal yang menegaskan rasa percaya diri Anda, terutama ketika hal-hal tersebut tidak biasanya Anda lakukan, seperti bangun tepat waktu, berbicara di depan gereja, atau mengejar CEO Cisco di jalur sepeda. Ini adalah tindakan keberanian sehari-hari dan membangun kepercayaan diri. Crystal menghadiri acara Cisco Live 2015 yang sama sebagai teknisi dan dia menulis kepada saya tentang tanda pagar 5 second rule. Dia menyadari hal itu selama 8 tahun terakhir, yang dia alami. Tebak-tebak setiap langkah yang dia ambil. Saya pikir seseorang itu menarik dan sedetik kemudian pikiran saya akan memberi saya sejuta alasan mengapa tidak mencoba berbicara dengan mereka. Dia mulai menerapkan 5, 4, 3, 2, 1 dan segera, dengan terlebih dahulu duduk di samping orang-orang yang tidak dia kenal dalam sesi breakout. Keesokan harinya, ketika instruktur bertanya apakah ada yang punya pertanyaan, dia menyadari bahwa saya punya pertanyaan, tetapi malu untuk bertanya. Lalu mengira Anda tahu apa yang akan Anda lakukan jika Anda berhenti memikirkannya, jadi saya melakukannya. Menggunakan tanda pagar 5 second rule, dia berdiri dan menanyakan pertanyaannya. Dia juga menginspirasi dua wanita lainnya untuk juga berdiri di ruangan yang penuh dengan insinyur pria. Selanjutnya, dia 5, 4, 3, 2, 1 dan memaksa dirinya pergi ke pertandingan bola basket ketika dia tidak menginginkannya dan bahkan menemukan keberanian untuk meminta kartu nama kepada VP. Karena tindakan keberanian sehari-hari ini, kepercayaan dirinya telah tumbuh sejak kejadian tersebut dan hidupnya telah berubah total, pekerjaan baru, jabatan baru, dan rumah baru. Nobuo mulai menggunakan tanda pagar 5 second rule setelah dia dibebaskan dari peran direktur eksekutif. Dia kehilangan motivasi dan merasa tidak mampu. Dengan menggunakan aturan untuk mempraktikkan tindakan keberanian sehari-hari, sedikit demi sedikit Nobuo telah menemukan, seperti yang dilakukan Crystal, bahwa kekuatan dan energi telah kembali ke hati, pikiran, dan tubuh saya. Itu kembali karena dia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia mempunyai kekuatan untuk mengubah banyak hal dalam hidupnya. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan tentang kepribadian dan kepercayaan diri. Ingat apa yang dikatakan insinyur itu tepat setelah dia menjelaskan bagaimana dia membeku saat pertama kali melihat Chamber lewat di lorong. Dia menawarkan semacam penjelasan. Saya seorang introvert dan hal semacam ini tidak terjadi secara alami. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa tidak ada sesuatu pun dalam hidup atau kepribadian Anda yang tetap atau muncul secara alami? Tidak ada yang datang secara alami sampai Anda mempraktikannya. Itu sebabnya saya terus mengatakan Anda harus melatih tindakan keberanian setiap hari. Anda memiliki kemampuan untuk meningkatkan, mengubah, atau memperkaya setiap aspek kehidupan Anda melalui tindakan. Profesor Brian Little, seorang psikolog di Universitas Cambridge, baru saja memberikan TED Talk yang hebat. Siapakah Anda sebenarnya? Teka-teki kepribadian. Di dalamnya, dia berbicara tentang perbedaan antara ekstrovert dan introvert dan hal-hal yang membentuk siapa kita. Menurut Profesor Little, itu adalah perbuatannya. Itu proyek pribadi. Dia menjelaskan bagaimana beberapa sifat kita lebih bersifat tetap dan otomatis. Namun banyak pula yang merupakan sifat bebas, yang dapat kita sesuaikan untuk memajukan proyek inti dalam hidup kita. Sedikit yang menjelaskan bahwa seperti insinyur di Cisco, dia juga seorang introvert. Namun, intinya, proyek pribadinya adalah pengakuan. Dia suka mengajar. Jadi, bahkan sebagai seorang introvert, dia bertingkah di luar karakternya ketika dia berada di depan kelas dan berhubungan dengan murid-muridnya. Bagaimana dia melakukannya? Melalui tindakan yang disengaja dan terarah. Dia mendorong dirinya sendiri untuk melakukannya. Proyek pribadi sang insinyur adalah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada John Chamber. Itu sebabnya dia punya naluri untuk bertindak di luar karakternya. Bagaimana sebenarnya dia memaksakan diri untuk melakukannya? Aturan tanda pagar 5 kedua. Dalam kedua contoh tersebut terdapat dua hal: keinginan untuk melakukan sesuatu yang berarti, berhubungan dengan siswa atau CEO, dan tindakan yang disengaja, dorongan untuk bertindak di luar karakter. Apakah lebih sulit bagi seorang introvert untuk menemui CEO, berbicara di depan gerejanya, atau mengajar di kelas dibandingkan dengan seorang ekstrovert yang melakukan hal-hal tersebut? Mungkin tidak, tergantung pada seberapa percaya diri individu tersebut. Dan kepercayaan diri, seperti yang Anda tahu, tidak ada hubungannya dengan kepribadian. Seperti yang sering dikatakan Profesor Little, Anda sama seperti orang lain dan tidak seperti orang lain. Yang saya tahu adalah pertama kali Anda melakukan sesuatu, itu akan terasa sulit dan mungkin sedikit menakutkan. Anda akan membutuhkan sedikit keberanian.
Kita semua mampu bertindak di luar karakter, ketika hal itu mempunyai tujuan yang penting. Tujuan terpenting yang dapat saya pikirkan adalah meningkatkan kehidupan Anda dengan cara yang membuat Anda menjadi hidup dan merasa bahagia serta puas. Bagaimana Anda bertindak di luar karakter untuk melakukan pekerjaan itu? Anda dapat menebaknya. Anda menegaskan diri sendiri dan mempraktikkan tindakan keberanian setiap hari menggunakan tanda pagar 5 second rule. Tindakan-tindakan tersebut mungkin tidak terlihat menghancurkan dunia, namun akan menghancurkan keraguan diri seiring berjalannya waktu. Ada begitu banyak kehebatan dalam diri kita masing-masing. Aturan membantu kita melihat betapa luar biasanya kita semua, seperti yang Amber ketahui tentang dirinya sendiri. Yang membawa kita kembali ke titik awal, semakin sering Anda mempraktikkan tindakan keberanian, semakin Anda yakin bahwa Anda memegang kendali atas hidup Anda, dan sebagai hasilnya, Anda akan semakin percaya diri. Bahkan ketika apa yang perlu Anda lakukan membuat Anda takut setengah mati, peraturan membantu Anda mengambil tindakan berani. Michelle menemukan keberanian untuk berhenti dari pekerjaannya yang beracun dan penuh kecemasan, dan meskipun dia takut pada hal yang tidak diketahui, satu tindakan keberanian yang dilakukannya setiap hari telah membuatnya lebih percaya diri pada diri sendiri dan kemampuannya. Seperti yang diketahui Michelle, melakukan hal-hal yang membuat Anda takut sebenarnya membuat Anda lebih percaya diri. Jika Anda memiliki keberanian untuk mengambil tindakan, kepercayaan diri Anda akan mengikuti. Setiap kali Anda memaksakan diri untuk berbicara saat Anda gugup, bertindak saat Anda takut, atau pergi ke gym saat Anda tidak ingin melakukannya, Anda menyadari bahwa Anda dapat mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan apapun. Dari keyakinan pada kemampuan pribadi Anda mengalir kepercayaan diri Anda. Jay bersekolah di sekolah menengah seni pertunjukan di Toronto tetapi selalu gugup untuk pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Dengan menggunakan rule, dia mengikuti audisi untuk lebih banyak peran, mendapatkan lebih banyak peran dalam pertunjukan, dan dia juga mendapatkan banyak kepercayaan diri. Semakin sering Anda menggunakan aturan, semakin cepat rasa percaya diri Anda akan tumbuh. Stacy menggunakan aturan hampir setiap hari untuk bertindak dengan berani dan berbicara langsung dengan orang lain. Melakukan pertunjukan di rumah untuk bisnisnya, dan tidak lagi bersembunyi karena takut. Menggunakan aturan dalam tindakan keberanian sehari-hari telah membantunya tumbuh dengan cara yang saya pikir tidak mungkin. Dia telah memupuk kepercayaan diri yang selalu dia inginkan dan rasakan. Luar biasa. Sepanjang buku ini, Anda telah membaca kisah orang-orang yang telah mengambil langkah maju yang sangat sederhana atau tampaknya kecil, dan seluruh pandangan hidup mereka telah berubah. Sangat menggoda untuk mengabaikan cerita-cerita ini karena tampaknya tidak masuk akal. Cukup bangun tepat waktu setiap pagi, Anda dapat menciptakan reaksi berantai yang memengaruhi kepercayaan diri Anda. Namun, inilah cara Anda melakukannya. Berhentilah berfokus pada hal-hal besar. Gunakan 54321GO pada hal-hal terkecil, dan Anda akan melihat bahwa momen-momen ini sebenarnya tidak terlalu kecil. Seperti yang dikatakan Bill, tindakan berani setiap hari seperti bangun dari tempat tidur, membuat keputusan sulit, mampu mengatakan tidak, memberikan kembali setiap kesempatan yang Anda dapatkan, dan berfokus pada prioritas akan menciptakan efek riak yang mengubah hidup Anda. Ini adalah langkah-langkah kecil tetapi hasilnya adalah segalanya yang Anda cari, kepercayaan diri, kendali, dan rasa bangga yang terasa sangat menyenangkan. Berbicara, dari kamu, jantung, bahkan jika, milikmu, suara, bergetar.